Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Daniel Iman. Saya seorang mahasiswa dari Teknik Komputer 2019 di Universitas Syahkuala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah proyek pada mata kuliah pemrograman 2 sebagai tugas akhir atau tugas proyek dari mata kuliah ini. Proyek ini bertemakan IoT, di mana table of content yang akan saya jelaskan ada dari pendahuluan, fitur utama aplikasi yang akan saya jelaskan, demo aplikasi, dan penjelasan dari codingnya. Baiklah, saya mulai saja. Dimulai dari pendahuluan. Nah, latar belakang dari proyek kali ini adalah di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau software IoT untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya dan menampilkannya dalam berbagai format. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah perkebunan seluas 100 hektar ditanamkan ke kopi secara berbaris, di mana jarak antara baris adalah 2 meter dan jarak antara tanaman kopi dalam satu baris adalah 1,5 meter. Setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Kemudian saya lanjutkan dengan fitur utama. Fitur utamanya di sini saya menyimpulkannya dalam 4 fitur utama. Di mana yang pertama itu setiap tanaman akan diberikan identifier yang unik bertipe integer dan diberi nama ID tree dengan koordinat tanaman. Jadi ada koordinat tanaman di mana ada latitude dan longitude. Kemudian yang kedua ada setiap tanaman akan ditempatkan 10 jenis sensor yang berbeda dengan identifier sensor type, di mana sensor pertama itu suhu udara, sensor kedua kelembapan udara, kemudian ada curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar N dalam tanah, kadar P dalam tanah, dan kadar K dalam tanah. Kemudian yang ketiga, untuk mengambil data dari sensor ini telah ada gateway IoT dengan API khusus setiap 1 menitnya. Nah, nanti ada link atau alamat untuk mengambil API dari alamat tersebut sesuai dengan NIM kita. Nah, kemudian yang keempat, di sini kita menggunakan sistem database, rancangan database atau SQLite dengan fungsionalitas tambah tanaman, hapus tanaman, daftar tanaman, dan tampilkan data semua sensor dan lain-lain. Untuk yang ketiga, di sini saya akan langsung mulai demo saja aplikasinya. Di sini sudah ada kode program saya. Di sini saya meletakkan semua dalam satu program. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi yang telah saya rancang. Di sini terdapat 4 fitur utama, yaitu tambahkan tanaman, data keseluruhan, hapus data, dan hapus data. Nah, mari kita mulai saja. Jika kita masukkan di sini ID tree yang akan kita masukkan atau ID tanaman itu dimasukkan secara manual. Dimasukkan datanya. Nah, di sini dapat dilihat pada terminalnya sensor terdapat 10 sensor yang telah dibuat. Nah, sensor ini akan menampilkan masing-masing nilai dari tanaman kopi tersebut. Nah, kita coba tambah saja lagi data kedua, di mana ID-nya 3. Di sini ID tree 3 juga menampilkan 10 sensor yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 data. Di sini data yang tadinya sudah kita tambahkan itu sudah masuk ke dalam database SQLite-nya. Kemudian untuk melihat data tersebut, kita dapat melihatnya di fitur data tanaman. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, ini merupakan grafik nilai tanaman kopi tadi berdasarkan 10 sensor yang telah saya buat.
Nah, di sini 10 sensor tersebut saya masukkan dalam satu grafik, di mana di sini yang pertama pada angka 35,10 itu sensor suhu udara, di sini sensor kelembapan udara, di sini curah hujan, di sini UV level, di sini suhu tanah, di sini kelembapan tanah, di sini pH tanah, di sini kadar N dalam tanah, kadar P dalam tanah, dan kadar K dalam tanah pada nilai 35,16. Nah, kita juga dapat melihat nilai pada ID3 yang ketiga. Di sini berbeda dengan ID3 yang pertama tadi. Nah, kemudian fitur ketiga di sini ada data keseluruhan. Di sini kita dapat melihat grafik rata-rata. Jadi yang tadinya jadi ID3 yang pertama dan ID3 yang kedua itu dirata-ratakan sehingga menghasilkan grafik seperti gambar berikut. Kemudian ada fitur hapus data. Jadi fitur hapus data ini kita menghapus semua data tanaman, sehingga pada database di sini semua datanya kita hapus, sehingga tidak ada lagi data yang tadinya kita masukkan. Kemudian keluar. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan codingannya. Nah, di sini codingannya saya menggunakan database Angular 3 dan untuk tampilannya di sini menggunakan KitKat. Nah, di sini database-nya di mana ada ID3, sensor type, dan koordinat, latitude dan longitude-nya. Kemudian ini ada alamatnya atau linknya. Di sini menggunakan NPM saya 35 yang nantinya akan menampilkan setiap ID3 dan sensor type yang telah dibuat datanya. Nah, di sini untuk 10 sensor tadi kita menggunakan dictionary atau list dalam bentuk dictionary. Di sini tiap sensor kita akan terus menambahkannya dari 1 sampai range 10. Jadi tiap sensor tersebut menampilkan value dari tanaman tadi, dari tanaman yang kita dapatkan dari link tadi. Kemudian akan terus diulang pada loop di sini sampai sensor ke-10. Kemudian dari database yang tadinya sudah dibuat, di sini kita tambah data. Barulah di sini kita tampilkan data, buat grafik dengan Matplotlib dan lain-lain. Dan selebihnya itu hanyalah tampilan dari aplikasinya. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.